Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Nurjana, kelas PAI 2C, NIM 0101240101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ilmu pendidikan Islam, yang mana untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Bapak Dr. Mampan Derajat. Pertama, penjelasan tentang landasan filosofis pendidikan Islam dan sumber-sumber hukum Islam. Apa sih yang kalian ketahui tentang landasan filosofis? Landasan filosofis merupakan pondasi konseptual yang mendasari seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Landasan ini memberikan kerangka berpikir yang komprehensif tentang hakikat pendidikan, peserta didik, pendidik, metode, dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Islam, pendidikan merupakan corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang untuk menemukan kehidupannya, menemukan jati dirinya. Nah, dalam hal ini seorang doi berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah sebagai salah satu kebutuhan hidup, sebagai bimbingan, sebagai sarana pertumbuhan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi manusia dalam segala aspek. Kemudian, konsep dasar filosofis adalah sesuatu yang menjadi sandaran semua dasar dalam suatu bangunan, sedangkan dasar adalah fundamen yang menegakkan suatu bangunan sehingga menjadi kuat dan kokoh. Kemudian ada fungsi filsafat pendidikan Islam. Dilihat dari aspek hubungan antara filsafat dengan pendidikan, yaitu ada 3. Yang pertama, filsafat dijadikan oleh pakar pendidikan sebagai bahan atau media, yang mana hal ini merupakan salah satu cara pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori. Di samping ini, menggunakan metode-metode ilmiah yang lainnya. Kemudian yang kedua, filsafat berfungsi memberikan arah dan tujuan agar teori pendidikan yang berkembang oleh para ahlinya, yang didasarkan dan menurut pandangannya dan alirannya filsafat tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu atau pedagogi. Kemudian selanjutnya ada sumber-sumber pendidikan Islam, yang mana sumber-sumber itu ada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Terus yang kedua adalah as-sunnah atau hadis. As-sunnah atau hadis ialah suatu perkataan, tindakan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga adalah as-sunnah. As-sunnah adalah tindakan atau para ulama menggunakan akal dan pemahaman mereka untuk mengembangkan prinsip pendidikan yang relevan dengan zaman yang sekarang. Kemudian tujuan pendidikan Islam ada 4. Yang pertama, membentuk individu yang bertakwa dan berakhlakul mulia atau karim. Terus yang kedua, mengembangkan potensi intelektual dan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada transfer ilmu
Kemudian, pendidikan Islam tidak hanya terfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral dengan etika. Dengan landasan filosofis yang kuat, pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan individu yang seimbang, beriman, dan bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian terkait sejarah pendidikan Islam ada 4 fase. Yang pertama pada fase Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus yang ketiga pada masa dinasti Umayyah, dan yang keempat pada dinasti Abbasiyah. Pendidikan pada masa penjajahan. Pendidikan Islam telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara. Namun, ketika bangsa Barat datang dan menjajah Indonesia, sistem pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Penjajah seperti Belanda dan Jepang memiliki kepentingan masing-masing terhadap pendidikan, dan ini sangat mempengaruhi eksistensi pendidikan Islam secara langsung. Pada masa penjajahan yang Portugis dan Belanda, Islam berkembang secara mandiri di tengah keterbatasan dan pengawasan ketat pemerintahan kolonial. Lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah ataupun sekolah menjadi tempat utama berbagai agama Islam. Pemerintah pada awalnya tidak mengakomodasi pendidikan Islam, bahkan menganggapnya sebagai ancaman. Namun pada awal abad ke-20 mereka mulai membuka sekolah-sekolah berbahasa Belanda dengan kurikulum sekuler untuk membendung pengaruh Islam. Terus peran ulama dan pesantren. Ulama memainkan peran yang sangat besar dalam mempertahankan pendidikan Islam. Pesantren menjadi suatu pusat pendidikan agama, sosial, perlawanan terhadap kolonialisme. Tokoh-tokoh dalam masa penjajahan ulama yang sangat terkenal itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, suatu pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, suatu pendiri organisasi Muhammadiyah. Beliau sangat peran penting sekali mengembangkan sistem pendidikan Islam yang terorganisir. Terus kemudian pendidikan Islam pada masa kemerdekaan, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama mencapai fase dari tahun 1945 sampai 1966. Setelah kemerdekaan, pendidikan Islam mulai mendapat perhatian dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah negeri asalkan ada pemerintahan dari orang tua. Berdirinya Departemen Agama menjadi tonggak penting untuk mengatur pendidikan Islam. Lembaga pendidikan seperti madrasah mendapat pengakuan legal. Pendidikan Islam menjadi bagian dari pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Terus masa Orde Baru. Orde Baru mencapai fase dari 1966 sampai 1998. Pemerintah pada Orde Baru di bawah Soeharto menekankan sentralisasi dan modernisasi pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Tahun 1975 dikeluarkan SKP 3 Menteri Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan dan Dalam Negeri yang mengatur penyetaraan antara madrasah dan sekolah umum. Madrasah diminta menambah porsi pelajaran umum agar setara dengan sekolah umum. Didirikannya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di berbagai daerah. Pendidikan Islam lebih terstruktur.
namun masih berada dalam bayang-bayang dominasi pendidikan nasional yang sekuler. Kemudian pada pendidikan Islam pada pasca reformasi, itu berada pada zaman 1998 sampai sekarang. Reformasi tahun 1998 membawa angin segar bagi seluruh aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, sistem pemerintahan berubah menjadi lebih demokratis dan terbuka, termasuk dalam hal kebebasan beragama dan pendidikan berbasis keagamaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.